Tahukah kamu bagaimana cara menentukan banyaknya susunan sandi yang dapat dibuat dari 5 angka dengan syarat tidak boleh ada angka yang berulang? Nah, kita akan bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Hidayatul Ridho, SPD. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 4 Pontianak. Dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tetap jaga kesehatan untuk kebaikan bersama. Pandemi ini jangan jadikan penghalang kita untuk belajar dan berkarya. Mari kita serentak bergerak untuk menciptakan kreativitas, menciptakan inovasi baru, menciptakan kemandirian, dan semangat belajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari materi permutasi. Materi permutasi dan kombinasi adalah materi matematika yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari manusia. Materi permutasi dan kombinasi adalah materi yang digunakan untuk menentukan banyaknya susunan yang berbeda dapat kita susun dari sekumpulan objek yang kita ambil. Kata kunci perbedaan antara permutasi dan kombinasi adalah kalau permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, sebagai contohnya, sekumpulan objek yang terdiri atas A, B, dan C akan dipilih 2 buah objek dari ABC tersebut. Nah, kalau permutasi pengambilan objek A dan B itu tidak sama dengan pengambilan objek B dengan A. Nah, sedangkan kalau kombinasi pengambilan objek AB itu sama dengan pengambilan objek BA. Lebih konkretnya, untuk membedakan antara permutasi dan kombinasi adalah dalam satu kelas akan dipilih 2 orang yang menjadi ketua dan wakil. Nah, ketika si Budi menjadi ketua dan si Ani menjadi wakil, itu tentunya tidak akan sama dengan ketika si Ani ketua dan si Budi wakilnya. Nah, seperti itu berarti tidak boleh dibulak-balikan. Nah, itulah yang menjadi syarat bahwa permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jika sekumpulan objek yang terdiri atas N unsur dan akan dipilih sebanyak R unsur dari kumpulan objek tersebut, maka dapat dinyatakan dalam bentuk permutasi, yaitu N permutasi R. Nah, N permutasi R adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Langsung kita masuk pada contoh yang pertama. Berapa banyak sandi HP yang dapat kita bentuk dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana angka sandi tersebut tidak boleh ada yang berulang, dan sandi itu terdiri atas 3 angka. Angkanya yang tersedia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang dipilih 3. Berarti 5 diambil 3. Berarti 5 permutasi 3. Sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial itu artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti 120. Per 5 kurang 3, 2. 2 faktorial adalah 2 kali 1, 2. Berarti 120 dibagi 2 adalah 60. Sehingga terdapat 60 cara menyusun angka sandi HP tersebut. Nah, selanjutnya adalah materi permutasi siklik. Permutasi siklik bisa juga disebut dengan permutasi melingkar atau urutan melingkar. Nah, permutasi siklik itu dapat dinyatakan N permutasi siklik, yaitu N dikurang 1 faktorial. Nah, N-nya di sini menyatakan banyak objek yang disusun secara melingkar. Nah, langsung kita masuk pada contoh soal yang kedua. Terdapat 6 orang siswa yang akan duduk di 6 kursi yang disusun secara melingkar. Nah, coba tentukan berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari 6 orang siswa tersebut. Coba kita jawab. Nah, banyak siswanya di sini ada 6. Berarti N-nya 6. Nah, ini kan melingkar berarti permutasi siklik. Maka banyak cara menyusunnya adalah 6 dikurang 1 faktorial. 6 kurang 1, 5. 5 faktorial adalah 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jawabannya adalah 120. Sehingga banyak cara menyusun susunan tempat duduk yang melingkar dari 6 orang tersebut adalah 120 cara menyusun. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.